pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam berbagai macam urusan. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, akhirnya entah tak terasa, entah sangat terasa, kita sudah sampai ke pertemuan 14 untuk teori ya. Praktikumnya hari Jumat nanti ya. Sebenarnya pengen saya geser ya. Sesi 2 besok ada kuliah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jangan digeser ya. Untuk geser. Jangan. Udah, kita sesuai jadwal saja ya. Sesuai jadwal. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar algoritma mengurutkan data. Ya, kalau sebelumnya pencarian data, ya hari ini ya kita bagaimana mengurutkan data. Ya. Jadi ya mengurutkan data ini adalah satu proses yang penting ya, di mana ketika data sudah terurut maka proses pencariannya pun juga menjadi lebih mudah ya. Kalau datanya belum terurut, pencariannya itu algoritma pencariannya itu lebih sedikit ya dibandingkan data sudah terurut ya. Dan ketika data tidak terurut, pencariannya lumayan rumit. Ya, contoh gampangnya daftar hadir kalian. Ya, itu berdasarkan nama. Kalau berdasarkan nama itu daftar hadir kalian itu tidak terurut. Ya memang terurut berdasarkan NIM ya. Tapi siapa yang hafal NIM gitu. Ya, sehingga kalau mau cari Aris nih, Aris nomor urut berapa sih daftar hadir itu saya ngeceknya kadang berulang-ulang. Ya, karena identitas kita yang sering digunakan tuh biasanya kan nama. Ya, NIM itu kan jarang. Kecuali di penjara kali ya, nomor ada NIM-nya. Nomor induk penjara. Seperti itu ya. Nah, mengurutkan data ini ada dua jenis ya. Ya, bisa diurutkan secara ascending atau secara descending. Urutan kamus atau kebalikan dari urutan kamus ya. Terutama untuk karakter urutan kamus. Tapi kalau di komputer karakter pun ya, juga ada kode ASCII ya, di mana kode ASCII-nya berbentuk biner, di mana biner bisa dianggap sebagai bilangan. Jadi ada urutannya juga. Kalau untuk mengurutkan angka, oke, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena memang angka ada urut-urutan, ya, ada yang lebih besar dan tapi bilangan karakter pun karena tadi ada kode ASCII juga bisa, ya, antar berbagai bahasa pemrograman itu beda-beda. Ya, ada yang cukup menggunakan tanda lebih besar atau kurang dari, ya, lebih besar atau lebih kecil ya, kurang dari atau lebih dari, sama dengan gitu ya. Itu bisa ada yang bisa seperti itu, ada yang harus menggunakan fungsi ya, harus menggunakan fungsi untuk membandingkan antar karakter ya. Kemudian di mata kuliah ini nanti kita hanya akan jelaskan ya mengurutkan data secara ascending dari kecil ke besar ya, secara ascending. Secara descending tinggal dibalik saja, tinggal dibalik. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini 3 algoritma yang akan kita pelajari hari ini. Bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Ya, kira-kira nanti masing-masing setengah jam. Ya, masing-masing setengah jam. Jadi kita insya Allah akan selesai 1,5 jam. Yang pertama, algoritma bubble sort. Bubble, ya. Busa. Ya, busa. Atau balon udara lah. Bubble sort. Jadi, ini sebuah metode yang sederhana. Ya, sangat mudah, mungkin bukan
ya boleh lah dianggap termudah gitu ya, di mana proses algoritma mengurutkan secara bubble sort itu misalkan seperti kita bawa gelembung udara ke dasar dasar air, dasar sungai misalnya, kemudian gelembungnya kita lepas. Ya, karena gelembung udara lebih ringan dari air, maka gelembungnya semakin lama semakin naik gitu ya, semakin naik ke atas. Ya, walaupun sebenarnya prosesnya ketika dia menaik itu sebenarnya menukar antara udara dengan airnya. Posisi udara dan airnya tertukar. Jadi dia akan naik gitu ya. Atau kebalikannya, kita melempar kelereng misalnya, kelereng atau gundu dari atas permukaan air. Ya, kita lepaskan, maka kelerengnya akan turun ke bawah. Ya, sebenarnya juga prosesnya sama seperti tadi gelembung udara. Ya, jadi airnya akan terdesak ke atas, ya kelerengnya akan turun ke bawah. Jadi tertukar posisi air dengan kelerengnya tertukar sehingga sampai dasar. Nah, begitu juga algoritma bubble sort ini menggunakan metode yang seperti itu. Ya. Jadi misalkan jumlah datanya ini pakai bilangan aja ya, numerik, jumlah datanya ada sebanyak kan. Maka proses perulangan pertama, kemudian proses pertama, jadi di dalam for ada for lagi, ya. Perulangan pertama pada proses pertama ini data yang paling belakang, ya kita bandingkan dengan data yang paling depan. Sebelumnya varian untuk bubble sort ini ada banyak ya, variannya ada banyak. Ya sekarang kita gunakan satu varian saja. Ya ini kita mulai dari belakang, pembandingannya dari belakang menuju ke depan, gitu ya, pembandingannya dari belakang menuju ke depan. Oke, jadi pada perulangan pertama, proses pertama kita bandingkan data paling belakang dengan satu data di depannya. Ya, satu data depan. Kalau data di belakang lebih kecil dari data di depannya, maka ditukar. Ya, kemudian proses kedua juga begitu. Bandingkan lagi data yang kedua dari belakang, ya, bandingkan dengan satu data di depannya. Kalau data kedua dari belakang lebih kecil, tukar. Begitu seterusnya sampai proses ke N-1. Sehingga hasil perulangan pertama minimal satu data paling kecil sudah berada di tempatnya. Data yang paling kecil sudah berada di tempatnya alias paling depan, gitu ya. Oke. Kemudian perulangan kedua. Ya, perulangan kedua. Ya, ini dilakukan sebanyak n-2 kali. Jadi prosesnya berkurang satu. Ya. Karena tadi satu data sudah terurut ya. Jadi kita tidak perlu membandingkan data kedua dengan data di depannya ya. Berarti data kedua dengan data depannya itu data pertama, nggak perlu ya. Cukup sampai data ketiga dari belakang. Ya, bandingkan dengan data kedua. Ya. Nah, proses pertama dari perulangan kedua, kita bandingkan data paling belakang ya dengan satu data di depannya. Kalau lebih kecil tukar. Begitu seterusnya sampai n-2 kali. Nah, selesai perulangan kedua, minimal dua data sudah terurut. Minimal dua data sudah terurut. Oke. Kemudian perulangan ketiga, perulangan keempat, terus sampai perulangan ke n-1 ya, sampai perulangan ke n-1. Contohnya ya, misalkan datanya ada 5 ya, datanya ada 5, kondisinya seperti ini, 603, 127, 450, 280, 69. Jadi ada 5 data yang kondisinya tidak terurut. Ya, perulangan pertama ya. Perulangan pertama, sorry saya lupa, udah lama nggak pakai pensil, nggak pakai pen ya. Perulangan pertama kita bandingkan ya, ini proses pertama ya. Jadi ini J-nya misalnya 1. Ya, saat J-nya 1, ini kita bandingkan data ke 1 dari belakang dengan satu data di depannya. Ya, dengan satu data depan. Kalau data ke 1 dari belakang ya lebih kecil dari data di depannya, maka tukar. Ya, maka kondisinya tukar. Ya, posisinya sekarang seperti ini. Kemudian J-nya bersama 1. Di sini J sama dengan 2. Ya, saat J-nya 2, data kedua dari belakang ini kita bandingkan dengan satu data depan. Kalau lebih kecil tukar, maka ini tertukar. Ya. Oke. Ya, kemudian J-nya bersama 1 jadi 3. Bandingkan dari belakangnya. Data ketiga dari belakang. Ya, dengan satu data di depannya. Karena lebih kecil tukar. Jadinya seperti ini.
Kemudian Y-nya bertambah 1 jadi 4. Ya. Maka data keempat dari belakang, ya ini, kita bandingkan dengan satu data depan, karena lebih kecil tukar. Ya, proses perulangan banyak 4 kali kalau datanya ada 5. Jadi N-1 ya, N-1 kali. Saat perulangan 1 alias ini saat I-nya sama dengan 1. Ya. Oke, kemudian I-nya bertambah 1 jadi 2, I, ya, selesai. Ya, saat I-nya 2, ya, maka J-nya ya mulai dari 1 lagi. Ya, sampai N-2 sampai 3 berarti. Oke. Langkah proses pertama saat J-nya 1, I-nya 2, ya kita bandingkan data pertama dari belakang. Ya, pertama dari belakang. Ya. Kita bandingkan 281 dengan satu data depannya. Karena lebih kecil maka tukar. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian J-nya bertambah 1 jadi 2. Bandingkan data kedua dari belakang ini. Ya. Kita bandingkan dengan satu data di depannya. Karena tidak lebih kecil, ya, karena tidak lebih kecil maka tidak ditukar. Ya, tidak ditukar. Posisinya tetap. Ya, posisinya tetap, ini salah ya. Posisinya tetap. Ya, kemudian J-nya bertambah 1 lagi jadi 3. Ya, bandingkan data ketiga dari belakang dengan satu data di depannya. Karena lebih kecil maka tukar. Hasilnya seperti ini. Ya. Minimal perulangan kedua, minimal 2 data terurut minimal. Karena bisa saja semuanya sudah terurut, ya. Bisa saja. Tapi minimalnya 2 data sudah terurut. Oke, kemudian perulangan ketiga, I-nya nambah 1. Jadi I-nya 3. Oke, ya. Kemudian J-nya mulai dari 1 lagi. Saat J-nya 1, maka kita bandingkan data ke 1 dari belakang. Ya, data ke 1 dari belakang, kita bandingkan dengan satu data di depannya. Oke, kalau lebih kecil ditukar. Karena tidak lebih kecil, maka tidak ditukar. Ini tidak ditukar. Tetap, sebenarnya. Tidak ditukar. Kemudian J-nya bertambah 1 jadi 2. Maka bandingkan data kedua dari belakang dengan satu data di depannya. Ya, kalau lebih kecil tukar. Nah, ini karena lebih kecil maka ditukar. Oke. Perulangan proses ketiga selesai. Selesai proses ketiga, minimal 3 data sudah terurut. Ya, minimal 3 data sudah terurut. Oke, kemudian I-nya bertambah 1 lagi jadi 4. Ya, kemudian J-nya mulai dari 1 sampai 1. Ini 1 kali ya. Maka kita bandingkan data pertama dari belakang dengan satu data depannya. Karena lebih kecil tukar. Oke, maka perulangan selesai. Data selesai proses perulangan keempat minimal 5 data terurut. Tapi, minimal 4 data terurut. Oke, ketika datanya hanya ada 5 dan 4 data sudah benar terurut, otomatis data terakhir pun pasti terurut. Otomatis semuanya sudah terurut. Oke, ini dikatakan dengan nama bubble sort. Ya, bubble sort. Itu bisa dituliskan algoritmanya. Ya, jadi kalau kita buat dalam tahap program, ya, algoritma prosedur atau fungsi bubble, pertama parameternya ada 2, data dan jumlah data. N-nya sebagai jumlah data. Oke, jumlah datanya sama dengan. Kemudian, selama untuk I mulai dari 1 sampai N-1, jalankan. Kemudian untuk C mulai dari 1 sampai N-I, ya, N-I, ini kan data ke 1 dari belakang sampai ya satu data kedua.
ya n min i, data kedua, data ketiga, dan seterusnya tergantung i-nya. Oke, jika data ke n min j plus 1 kurang dari data ya di belakangnya, maka tukar ya di depannya, data depan ya, n min j plus 1 dengan data di depannya, jika lebih kecil maka tukar ya. Jadi ini prosesnya hanya seperti ini. Oke, paham ya? Sekarang kita buat program. Oke ya, ini ya. Nah, ini bubble. Oke, prosedurnya tadi misalnya kita kasih nama bubble. Bubble parameternya tadi ada misalnya data, tipenya larik ya, kemudian jumlah datanya n, integer ya. Kemudian kita butuh variabelnya i, j ya. Kemudian apa lagi? I, j integer. Oke, bikin tadi for i mulai dari 1 to n min 1, do for j mulai dari 1 sampai n min i, ya, do ya. Apa yang dilakukan adalah jika if ya data ke ya ke 1, kalau j-nya 1 berarti ke 1 dari belakang. 1 dari belakang itu sama dengan n min j plus 1. Saat j-nya 1 berarti data ke n. Saat j-nya 2 berarti data ke n min 1 ya, dan seterusnya. Ya, data ke j ya, if data ke j, data ke n min j plus 1 terus. Data yang ke 1 dari belakang, jika lebih besar, atau lebih kecil aja dulu. Yang bisa juga lebih besar. Jika kurang dari data ke n min j di depannya, n min j plus 1 depannya adalah n min j ya, jika benar seperti ini, dan tukar data ke n min j plus 1 ya, dengan data ke n min j. Oke ya, selesai. Tetapi fungsi tukarnya belum prosedur tukarnya belum kita buat. Maka kita buat dulu prosedur tukar. Prosedur tukar ya.
Prosedur tukar ini A, B. Menukar nilai A dan nilai B. Ya, tipe ini di sini integer aja ya. Variabelnya C, integer. Begin C titik 2 sama dengan A. Nilai A disimpan di C. Kemudian nilai A sama nilai B. P nilai C. K ya, N. Oke, prosedur tukar sudah, prosedur bubble sudah. Nah, kita tinggal butuh variabel data misalnya. A saja deh. A bertipe larik. Ya, kemudian di sini apa? N. Jumlah datanya N. Kemudian apa lagi? I boleh deh. I, untuk menampilkan hasilnya. Integer. Begin dengan right-line sebelumnya. Ini isikan dulu. A 1 kedua sama dengan berapa tadi 603 ya. B sorry, A 2 1 2 7. Kemudian A 450 A 3 450. Kemudian A 84 ya. Ini kurang 10. Tik 2 sama dengan berapa lagi? 281 ya. 281. Kemudian A5 69. Oke, kemudian right line data sebelum diurutkan. For mulai dari 1 to N do right misalkan lebarnya 4. Oke, right line. Oke, sebelumnya N belum dulu kan. N titik 2 sama dengan 5. Katanya dari 5. Oke, kemudian sebelum apa namanya ini data sebelum diurutkan, kemudian kita panggil bubble A, N. Kemudian data sesudah diurutkan. Oke ya. Dan kita ulangi programnya, kita bisa dengan sah. Cannot read all right variable of the rate time 26 29 26 for I dari A ini parameter belum. Iya. Oke, kita ulangi. Masih ada
3129 for I dari 1 to N do right A titik 24. For I dari 1 to N do 31. For I mulai dari 1 to N. Oh iya, ini lupa. Sama metodenya. Oke, nah, ulang lagi. Data sudah diurutkan. Oh, masih belum urutan. Ada satu yang lupa. Tadi udah saya posisikan, cuman lupa. Nggak diketik. Apa? Ini kan nggak berubah tuh. I-nya Pak di parameter Ya, kurang ada var Pak. oke. Kita tinggal tambahkan var ya. Karena jika tanpa var, maka transfernya by value ya. Jadi parameter apa namanya aktual yang sudah kita kirimkan hanya berhubungan nilainya saja dengan parameter formal. Jadi ketika parameter formalnya diubah, parameter aktualnya tidak berubah. Supaya perubahannya juga dinikmati oleh parameter apa namanya aktualnya, maka perlu tambahkan var ya. Sekarang kita running lagi. Kok masih ada yang salah? Di prosedur tukarnya belum Pak. Oh iya, tukarnya belum. Ya. Ini baru benar. Oke ya. Jadi tukarnya tadi masih bohong-bohongan ya, jadi belum tertukar karena belum ada var-nya ya. Ya. Oke, ini untuk bubble sort. Saya kopikan. Ya. Kemudian belum di sini. Itu jadi double. Oke, silakan kalian coba ya, kemudian tolong ubah programnya supaya jadi ya secara ascending. Secara descending. Urutannya kebalikannya. Silakan. Oh, ini tercopy ini bukan dari awal. Bukan dari paling belakang. Kacau. Silahkan modifikasi programnya. Oke. Ubah sehingga pakai ini aja ya, pakai dua ini ya. Jadi ini yang sesudah diurutkan ditambahkan. Ini ascending ya. Ascending. Oke. Lagi deh. Plan. Ini kita ini bubble 1, ini bubble 2. Data dihadirkan secara descending. Tapi diubah ininya ya. Tab programnya juga perbaiki. Silakan. Sebentar ya. Kalian silahkan lakukan.
Yang sudah siapa? Angkat tangan yang sudah. Oh, satu orang. Ya. Saya nggak baca mata ya, baca mata ya. Nah, untung nggak ada di kepala ya. Kalau ada di kepala, saya punya kacamata. Yang sudah, siapa lagi? Oh, udah banyak ya? Iya. Hanya tinggal diubah ya. Tinggal diubah. Jadi kalau datanya lebih besar, tadi kan kurang dari ya, sekarang lebih besar. Kita running programnya. Oke, ya. Jadi yang ke bawahnya nih secara descending dari besar ke kecil. Jadi hanya tanda isinya ini aja. Ya, sebelumnya if data yang data paling belakang dibandingkan dengan satu data depannya, ya kalau lebih kecil tadi ya, sekarang kalau lebih besar. Ya, kalau lebih besar. Ya, hanya itu saja yang diubah. Ya, hasilnya langsung secara descending. Ini baru satu varian. Ya, satu varian dari bubble sort. Ya, ada varian lain, ya kebalikannya. Kalau ini dari belakang, ya, yang satunya lagi dari depan. Yang satu lagi dari depan. Ya, sebenarnya kalau untuk dari belakang ini lebih enak, ya lebih enak kalau kita bukan pakai to. Yang keduanya, for yang di dalamnya. Kayak down to sebenarnya. Ini kalau diubah jadi down to, ya J-nya dari N, ya karena dari belakang tadi kan ya, bandingkan dari belakang. Down to, ya ini I, ya sampai ke I plus 1, ya sampai ke I plus 1. Jadi saat ini 1 sampai ke 2 ya, karena data kedua dari depan itu dibandingkan dengan satu data depan lagi ya, jadi plus 1. Kemudian ini data ke J, ya data ke J ini saat J-nya sama dengan N berarti data paling depan ya, paling belakang ya. Data paling belakang kita bandingkan dengan satu data di depannya, berarti J min 1. Ya, jika kurang dari maka ditukar. Ya, ini min 1. Kalau kita running hasilnya sama. Oke. Tapi melihatnya lebih sederhana ya. Ya, lebih sederhana. Ya. Indeks dari array-nya jadi lebih sederhana penulisannya. Oke ya. Bisa seperti ini, bisa begini. Ya. Nah, kalau mulai dari depan lebih cocok pakai to ya. For to. Membandingkan dari depan. Kalau membandingkan dari depan tinggal dibalik ya. Cara ascending ini dibalik nih kalau mulai dari depan. Ya. Oke. Ya, ini juga mulai dari depan, ini juga dibalik kanan. Ya. Itu varian-varian dari bubble sort. Oke. Sekitar setengah jam ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan untuk bubble sort? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, kita pindah ke algoritma berikutnya. Berikutnya kita masuk ke selection sort. Kalau tadi bubble sort ya mengikuti proses pertukaran air dengan udara atau air dengan kelereng atau gunung. Ya, sekarang selection sort lain lagi. Ya, ini mirip dengan
cara apa ya? Ketika kita diminta, misalkan sedang ada pelatihan gitu ya, pelatihan pembentukan karakter atau mungkin pelatihan untuk melakukan kerjasama tim gitu ya. Kita diminta mengurutkan ya grup kita berdasarkan tinggi badan misalnya, berdasarkan tinggi badan. Ya, biasanya secara nggak sadar kita cari dulu yang paling pendek mana, paling depan taruh, ya kan? Kemudian cari lagi siapa yang paling pendek lagi berikutnya, belakangnya yang paling depan tadi. Begitu. Nah itulah cara selection sort, ya selection sort, ya. Jadi kita cari data yang paling kecil, kemudian kita tukar ya data yang paling kecil yang kita temukan tadi dengan data pertama. Ya, kemudian kita cari data yang paling kecil berikutnya atau data yang paling kecil dengan rentang pencarian di luar yang pertama tadi ya, dari yang kedua sampai ke n, ya yang paling kecil, kemudian tukar ke data kedua. Ya, kemudian cari lagi ya data kecil berikutnya lagi, alias data dari mulai data ketiga sampai data ke n yang paling kecil mana, kemudian tukar dengan data ketiga, begitu seterusnya sampai n-1 kali. Makanya namanya selection sort. Kita pilih, kemudian kita letakkan di tempat yang sesuai. Gitu ya, selection sort. Lagi-lagi langkahnya perulangannya sebanyak n-1 kali. Oke, nah prosesnya ya tentu ini ada banyak cara ya, banyak cara selection sort. Sekarang kita gunakan salah satu caranya saja. Kita pilih data terkecil ya untuk mengurutkan secara ascending. Ya, jadi caranya pertama ya perulangan pertama ya, kita pilih data yang paling kecil mulai data pertama sampai data terakhir ya, kemudian tukar ke data yang pertama, indeks yang pertama, data pada indeks pertama, tukar ya. Jadi lagi-lagi masih pakai fungsi tukar. Kemudian perulangan kedua kita cari data yang paling kecil mulai dari indeks yang kedua sampai ke n. Ya, data yang paling kecil tersebut yang ditemukan ditukar dengan data kedua. Begitu seterusnya sampai n-1 kali. Ya, n-1 kali. Algoritmanya mana algoritmanya? Atau ini dulu deh. Ya, misalkan ini perulangan pertama, ini urutannya seperti ini, kita cari data yang paling kecil. Data yang paling kecil mulai indeks yang pertama sampai yang kelima. Yang paling kecil adalah 69. Maka tukar 69 dengan data pertama. Ya, sehingga jadi seperti ini. Ini 69-nya, ini 603-nya, tertukar. Oke, kemudian perulangan kedua, kita cari data yang paling kecil mulai data pada indeks kedua. Bukan semuanya, tapi mulai dari indeks kedua sampai terakhir. Oke, kemudian kita cari dapatkan ini, maka tukar dengan data kedua. Jadi dengan dia sendiri. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, hasil perulangan kedua minimal 2 data terurut, sama dengan ini tadi ya, bubble sort ya. 2 data terurut. Hasil perulangan pertama minimal 1 data terurut. Minimal ya. Kemudian ya perulangan ketiga kita pilih data yang paling kecil mulai data ketiga sampai data ke n. Ya dapat ini, kemudian ditukar dengan data ketiga. Hasilnya ini minimal 3 data terurut, minimal. Tapi di sini kondisinya semuanya sudah terurut sebenarnya. Oke. Tapi dalam algoritmanya ya kalau komputer kan nggak tahu nih udah terurut atau belum. Kalau manusia ngelihat udah terurut gitu. Ya, maka tetap dilakukan perulangan keempat ya, walaupun sudah terurut. Ya, perulangan keempat pilih 2 data terakhir atau data mulai data ke-4 sampai ke n. Untuk ini
fungsi tukarnya masih tetap terpakai, ini kita ganti jadi selection. Selection 1 ini kita hapus. Ya. Kemudian selain fungsi tukar, kita butuh fungsi cari indeks minimum ya. Ya, function cari IDX minimum. Oke ya, kita butuh data larik ya, kemudian awal akhir, awal pencarian dan akhir pencarian ya, ini integer ya, ya ini integer juga ya, integer. Oke, kemudian kita butuh butuh hasil, ini integer. Oke, pertama hasil ya, indeks minimumnya ya, indeks minimum kita ganti deh, min aja, ini min indeks minimum gitu ya, titik 2 sama dengan mulai dari awal. Oke ya, ini ganti min ya, ini. Oke, kemudian for i-nya mulai dari awal plus 1 to akhir, pencarian do ya, do if if data imin ini lebih besar dari data i, dan ini titik 2 sama dengan i ya. Oke, selesai for-nya, maka cari indeks minimum sama dengan ini. Nah, oke ya, selesai cari indeks minimum yang sudah ada. Kemudian tukar juga sudah, nah, tinggal fungsi selection. Ini kita hapus saja. Ya, ini begin and ya, pertama kali ya kita butuh ini tambahan lagi ya. Ini imin, kita pakai imin juga. Mungkin pakai imin. Pertama adalah imin, kedua sama dengan cari indeks minimum dengan parameternya data mulai dari i sampai n ya, kemudian habis itu tukar apa nih, tukar data yang ke i ya dengan data pada indeks minimum. Oke ya, selection 1 sudah ya. Ini tinggal ini hapus dulu. Ini tinggal ganti ya, selection 1. Oke ya.
Ini selection 2-nya, sementara selection 1 dulu ya. A, N. Oke, ini masih belum descending ya bawahnya. Kita running, kita cek ada error tidak, oh tidak ada. Oke ya, datanya sudah terurut. Oke, ya ini selection sort, Control A, Control C. Control C. Lagi-lagi salah. Pipeline data sesudah. Oh, belum lengkap ya kalau kalian lengkapi saja. Oke, silakan kalian pahami, kemudian ubah lengkapi dengan prosedur descending-nya. Silahkan.
Yang bisa angkat tangan? Yang descending selection 2. Berarti indeks minimum ya, dapat yang paling kecil ya, pindahkan ke paling belakang gitu ya. Saat ini 1 berarti ini ya apa? Supaya bisa jadi paling belakang. Kan min i. Oh, ini udah ada tuh. N min i plus 1. Saat ini 1 berarti paling belakang. Ya, paling belakang. Saat ini 2 berarti nomor 2 dari belakang. Hanya ya kalau begini masih salah. Ya, berarti indeks pencarian minimumnya yang kita ubah. Sebelumnya kan dari I sampai N. Nah, sekarang belakangnya kan berubah ya. Ya, ini berarti lalu dari awalnya dari 1, ya ketika ketemu pertama kali saat ini 1, kemudian cari indeks minimum kan, mulai dari 1 sampai N gitu kan. Mulai dari 1 sampai N. Oke. Kemudian saat ini 2, ya kita cari nilai minimum mulai dari 1 data pertama sampai data ke n min 1 gitu kan ya. Berarti ini n min i plus 1 ya, n min i plus 1. Jadi saat i-nya 1 ini berarti sampai dari 1 sampai ke n. I-nya 2 dari 1 sampai n min 1 gitu ya. Oke, kita run. Oh, ada yang error di mana nih? Oh, ini selection 1 ada duplikasi ya. Selection 2. Sekarang ini oke ya. Nah ya, sudah terurut secara descending. Oke, jadi selection sort secara descending hanya tinggal diubah sedikit. Lebih banyak ubahnya ya. Jadi pencarian nilai minimumnya kita ubah. Kemudian ya saat ditukar datanya pun juga diubah. Sebelumnya dengan data pertama, sekarang data ke belakang. Jadi sebenarnya kalau seperti ini enaknya for-nya pakai down to ya. Karena mulai di belakang nih, tapi pakai ini juga nggak apa-apa sih. Ya, pakai ini nggak apa-apa. Ya. Oke, setengah jam, 11:30. Sudah 2 algoritma. Terakhir, algoritma ke-3. Ya, insertion sort. Nah, untuk yang ini, ya, gampangnya begini. Ya, jadi ini lagi-lagi sama, ada n-1 kali perulangan. Ya, ada n-1 kali perulangan. Kalau di sini mulai dari i-nya mulai dari 2 ya. Mulai dari 2. I-nya mulai dari 2 sampai 5. Berarti n-1 kali ya perulangannya. Ya, jadi kita mulai saat I-nya 2, ya, Q ini sama dengan, ini bukan 450 ya, sama dengan 127 alias data kedua. Data kedua. Ya, data kedua. Ya. Kemudian, ya, kita bandingkan Q dengan data ke J. Ini J-nya sama dengan 1. Ya, J-nya 1. Saat I-nya 2, J-nya mulai dari 1. Ya, kita bandingkan Q dengan data ke J. Ini ya, 603.
Jika data ke J-nya lebih dari key, maka data ke J-nya digeser ke kanan. Jadi ini 603. Tentu data pertama masih tetap ya. Ya, masih tetap. Kemudian J-nya berkurang 1, jadi 0. Karena J-nya 0, maka perulangan selesai. Hasil perulangan pertama saat ini sama dengan 2, datanya seperti ini. 127603, sisanya tetap. Alias, dua data ini posisinya sudah sesuai. Oke ya, dua data posisinya sesuai. Hasil perulangan pertama. Oke. Kemudian perulangan kedua. Perulangan kedua. I-nya bertambah 1 jadi 3. Ya. Kemudian Q-nya juga sama dengan data ketiga. 450. Sekarang ini. 450. Oke. J-nya mulai dari 2. J-nya sama dengan 2. Ya. Maka kita bandingkan Q dengan data kedua. Ya. Jika data kedua lebih besar daripada Q, maka digeser. Ya. Data keduanya masih 603 ya. Ya. Kemudian habis itu J-nya berkurang 1. J-nya jadi sini. J-nya jadi sama dengan 1. Bandingkan lagi data ke J dengan Q. Ya, data ke J-nya ini, Q-nya ini 450. Oke. Karena data ke J-nya lebih kecil daripada Q, maka perulangan selesai. Dan J-nya sama dengan masih 1 ya. Selesai di situ, maka letakkan Q-nya ini ke sini. Oke. Atau ini udah saya ganti dulu. Ini dijelaskan nanti. Kita pindah ke halaman kosong dulu deh. Misalkan kita punya data tadi 603.127.450, kemudian berapa tadi? 28169. Ya. Kemudian I mulai dari 2 gitu ya. Kemudian J mulai dari I-1, D-nya 1. Q-nya sama dengan, kalau J-nya 2, I-nya 2, maka J-nya 127. Ini ya. Gampangnya begini. Saat di awal proses perulangan atau perulangan pertama, kondisi datanya kita anggap, atau yang kita lihat hanya data pertama, 603. Gitu ya. Kemudian key-nya ini 127. Ini key. Ya. Maka kita letakkan key ya di posisi yang sesuai. Kalau datanya jadi 2. Ini saat datanya cuma 1, ya. Saat datanya cuma 1, ini sudah urutan ya, sudah terurut. Kalau datanya hanya 603 aja ya. Kemudian kita tambahkan 1, kita ambil 127. 127 posisi mana? Oh, 127 lebih kecil dari 603, maka ini 127 gitu ya. Oke, sekarang kita sudah punya dua data yang terurut. 127, 603. Ya. Kemudian kita masukkan lagi 450. Gampang ini. 450 di mana? Oh, ada di antara ini. Jadi 127, 450, 603. Oke. Kemudian tambahkan satu lagi, 281 sekarang. 281. 281 di mana? Oh, posisi di sini. Jadi ini 127, 281, 450, 603. Oke ya. 4 data sudah sesuai urutannya. 4 data ini aja ya, kita nggak ngeliat yang lain. Oke, kemudian 69 kita masukkan lagi, masih ada satu bilangan lagi, 69. 69 di mana? Oh, paling kecil ya, taruh depan. Maka 69, 127, 281, 450, 603. Oke, ini algoritma insertion sort. Jadi kita tambah satu data, diinsertkan di tempat yang sesuai gitu ya. Logikanya ya. Logika dari insertion sort. Paham saja? Oke, ya. Sekarang saya hapus. Saya hapus dulu.
Saya hapus dulu. Sekarang baru saya jelaskan cara pemrograman, ya, cara algoritma tadi, algoritma insertion. Ya, dalam program kan nggak bisa main blesekin gitu aja, blesekin apa, main taruh di tengah-tengah gitu ya, kan tidak bisa. Oke ya. Nah, sekarang kondisi gini, I-nya 2, oh, ini masih penghapus. I-nya 2, J-nya 1 ya, J-nya kan sama dengan I-1 ya, J-nya 1, oh, sorry, algoritmanya belum. Ya, J-nya 1. Ya. Kemudian Q-nya 127. Oke, maka kita bandingkan Q dengan data yang ke J. Ya, ini data ke J, J-nya 1. J-nya sama dengan 1. Karena data ke J lebih besar dari 127, maka kita masukkan nilai data kedua, ini ya, sama dengan 603 alias data ke 1. Oke, yang lain masih tetap. Jadi dengan kondisi ini saja, ya, ini 603, 603, 450, 281, 69. Ya, data nilainya gitu ya. 127 hilang ya, tapi dia disimpan di key. Ya. Kemudian J-nya berkurang 1 jadi 0. Karena J-nya sudah 0, maka perulangan selesai. Ya, dan kita masukkan key di posisi data ke J, J-nya 0 plus 1. Maka kita letakkan key di sini. 1, 2, 7. Ini hasil perulangan pertama, jadi 127, 603, yang lainnya tetap tidak berubah. Gitu ya, yang lain tidak berubah. Oke, paham ini? Ya, kemudian ya, sekarang I-nya bertambah 1. I-nya 3 dengan kondisi 1, 2, 7, 6, 0, 3, 4, 5, 0, 2, 8, 1, 6, 9. Ya. Kemudian J-nya mulai dari 2, mulai dari I-1. Q-nya, ya, saya tulis K aja ya, Q-nya sama dengan data ke I, 450. 450. Oke. Kemudian kita bandingkan Q dengan data ke J. Ini data ke J, J-nya 2. Karena data ke J lebih besar dari Q, maka masukkan data ke J, atau data ke J plus 1 sama dengan data ke J. Jadi ini jadi 603. Jadi 127, 603, 603, 281, 69. Kondisi data seperti itu saat J-nya 2. Ya. Kemudian J-nya berkurang 1 jadi 1. Bandingkan lagi data Q dengan data ke J. 127 lebih kecil dari Q. Q-nya ini 450. Karena sudah lebih kecil, ini data ke 1, data ke J sudah lebih kecil, maka perulangan selesai. Kondisinya J-nya 1. Oke? Maka Q-nya ini kita masukkan ke data ke J plus 1. Jadi masuk ke sini. Q-nya. 450. Oke, ini tetap 127, 281, 69. Ini hasil perulangan kedua, minimal posisi 3 data ini sudah sesuai. Kalau kita hanya lihat 3 data ini aja ya, urutannya sudah sesuai kan ya, hanya yang 3 data ini. Oke, kemudian I-nya bertambah 1, jadi 4. J-nya tentunya dimulai dari I-1, jadi mulai dari 3. K-nya adalah data keempat, 281. 281. Ya, kondisi awalnya 127, 450, 603, 281, 69. Ini 281. Oke. Kemudian Q kita bandingkan dengan data ketiga. 603 lebih besar daripada 281. Maka data ke J plus 1 ini data keempat
sama dengan data ketiga. Ini 603. Gitu ya. Jadi seakan-akan ini digeser, seakan-akan. Padahal ini nggak digeser. Ya. Ini tetap 603. Ya. J-nya berkurang 1 jadi 2. Bandingkan lagi dengan Q. Q kita bandingkan dengan data ke J, data kedua. Ya, data kedua. Ini J-nya 3. Dengan data kedua. Karena data kedua masih lebih besar daripada Q, maka data ke J plus 1, data kedua ditambah 1, data di depan data ke J, sama dengan data ke J. Jadi ini jadi 450. Ya, 450. Oke. Kemudian J-nya berkurang 1 lagi, jadi 1. Ya. Oke, bandingkan lagi data ke 1 dengan data ke J, ke Q. Ya, ternyata data ke 1 sudah lebih kecil daripada Q. Maka perulangan yang di dalamnya selesai. Kemudian kita masukkan Q ke posisi J plus 1. Jadi Q-nya di sini. 281. Yang lain tetap ini 127 dan ini 69. Oke, hasil perulangan keempat hasil perulangan ketiga minimal 4 data sudah sesuai posisinya. Ini sudah sesuai. Ya, dari kecil ke besar ya. Oke. Kemudian I-nya bertambah 1. 5. Ya. Ya, kondisi awalnya 127, 281, 450, 603. Ini 69. Kemudian J-nya mulai dari I min 1, mulai dari 4. Q-nya ini 69 ya. Q-nya saya tulis ini, Q-nya 69. Oke, ini Q. Kita bandingkan Q ya dengan data ke J, dengan data keempat. Oh, kenapa ini? Hilang. Hilang. Sorry. Bisa ada yang kontak. Mana tadi datanya? Ya, hilang. Ya, yang terakhir kira-kira seperti itu prosesnya. Ya, ini adalah insertion sort. Nah, ini algoritmanya. Algoritmanya kenapa hilang ya? Stop dulu. Stop. Ya, ini saya keluar dulu. Saya tutup dulu. Oh, bisa. Ternyata tadi lupa simpan ya. Oh, terubah dari ininya. Ya, nggak apa-apa. Kita mungkin ada tadi ngetik yang lain. Oke, kita perbaiki aja. Ini yang hilang adalah while-nya.
Oke, ya, disimpan dulu ya. Oke, ini algoritmanya. Ya. Oke, ini algoritmanya seperti ini. Insertion sort. Ya, jadi ini nama prosedurnya ya. Ini parameternya. Ya, kemudian ini perulangan dari 2 sampai n, berarti n min 1 kali. Ya, kemudian Q sama dengan data ke I, J-nya mulai dari I min 1, kemudian selama, ini perulangan ya, selama I lebih dari 0 dan data ke J lebih dari Q, maka jalankan ini. Data ke J plus 1 sama dengan data ke J. Ini geser-geser gitu ya. Dan J-nya berkurang 1. Oke. Selesai perulangan ini, maka terakhir adalah data ke J plus 1 sama dengan Q. Jadi Q-nya kita letakkan ya ketika data ke J ya sudah kurang dari Q ya, di depannya, di depan data ke J. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kita implementasikan dalam program. Ini kita copy lagi aja. Sudah ada 3 ya. Lalu kita copy lagi. Kita kasih nama insertion sort. Ini tetap kunci. Tukar tidak perlu. Ini prosedur. Insertion 1. Kemudian ini hapus saja. Oke ya. For I mulai dari 2 to N do begin. Variabel ini kita butuh I, J, kemudian Q. Ya. Ini juga kita hapus. Ya. Oke ya, kemudian pertama kali Q titik 2 sama dengan data ke I. Ya. Berikutnya adalah J mulai dari I min 1. Ya. Jadi kita membandingkan Q dengan data di depannya. Ya. Kemudian while selama I-nya, J-nya lebih dari 0 dan ya data ke J ya lebih dari Q. Ya, maka yang dijalankan adalah pertama kita geser data ke J ke kanannya. Jadi data ke J plus 1 ya titik 2 sama dengan data ke J. Berikutnya J-nya berkurang 1. Ya. Ini dilakukan selama J-nya lebih dari 0 dan data ke J-nya lebih dari Q. Berarti ketika selesai, maka data ke J plus 1 yang tadi sudah lebih kecil ya daripada Q ya dan di depannya, di depan data tersebut kita masukkan nilai Q-nya. Oke ya, ini selesai. Ini tinggal ganti insertion.
Oke ya. Ini kan dihapus ya. Insertion 2. Satu dulu, karena belum ada ya. A, N. Oke, kita running programnya. Oke ya, sudah urutannya, urut ya. Oke, ini insertion sort. Cara ascending. Nah, cara descendingnya, ya, apa yang diubah? Yang diubah cukup ini ya. Nah, data ke J selama kurang dari ya key, sehingga yang besar digeser ke kiri jadinya ya. Ya, selama data J kurang dari key, jadi yang kecil digeser ke kanan, yang kecil digeser ke kanan. Ini masih satu, sorry, di copy dulu. Ini kita copy. Nah, ini kita copy. Ya, kita paste. Ini 2. Ini ganti. Ya, jadi kurang dari. Selama kurang dari key. Ya, ini ganti 2. Kita running. Oke ya, dapat ya. Oke, ini insertion sort. Ada pertanyaan begini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya copy ya. Oke, silahkan. Ya, di sini sudah azan. Ya. Jadi pertemuan ini saya cukupkan saja untuk presensi hari ini. Tolong kalian jelaskan pakai salah satu dari dari 3 algoritma ini. Ya, kalian gunakan contoh saja. Contoh barisan bilangan. Misalnya contoh barisan bilangan inilah bilangan yang ini atau terserah kalian barisan bilangannya. Ya, sorry bukan barisan bilangan, kumpulan bilangan. Karena nggak urutan. Kumpulan bilangan. Kemudian kalian gunakan salah satu algoritma ya dari 3 algoritma ini, proses perubahan ya, paham presensi untuk presensi ya, mirip dengan ini nih. Kalau pakai bubble sort misalnya, mana ini dia ya, kalau pakai bubble sort nah ini pakai bubble sort, perulangan 1 begini bahasanya, perulangan 2 dan seterusnya. Kalian buat sendiri ya, apa kumpulan bilangannya ya. Oke, paham ini? Oke, kalau paham hari ini, pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat ya, hari Jumat sesi 3 itu pertemuan terakhir ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan, kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya.